Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfionita Limboto dari jurusan Ilmu Hadis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum memakai emas bagi pria. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur berbagai aspek kehidupan umat manusia, termasuk dalam hal berpakaian dan berhias. Salah satu bentuk perhiasan yang sering digunakan oleh manusia adalah emas. Dalam budaya masyarakat, emas kerap dijadikan simbol kemewahan, status sosial, dan keindahan bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, dalam ajaran Islam, tidak semua bentuk berhias diperbolehkan secara mutlak, khususnya bagi kaum pria. Dalam berbagai hadis sahih, Rasulullah SAW memberikan batasan-batasan dalam berhias, termasuk larangan bagi laki-laki untuk mengenakan emas. Larangan ini bukan tanpa alasan. Di balik setiap perintah dan larangan syariat terdapat hikmah dan tujuan mulia yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita umat Islam, khususnya kaum pria, untuk memahami dasar hukum larangan tersebut agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang dilarang oleh agama. Masyarakat seringkali beranggapan bahwa larangan ini hanya berkaitan dengan budaya Arab atau tidak relevan dengan konteks modern. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa penggunaan emas bisa dianggap sebagai bentuk ekspresi diri. Namun, pemahaman yang benar tentang hukum ini sangat penting untuk menjaga identitas dan nilai-nilai Islam. Sebagian besar masyarakat masih belum memahami hukum ini secara jelas, yang mengakibatkan kebingungan dan penafsiran yang salah. Oleh karena itu, pembahasan tentang hukum memakai emas bagi pria perlu dikaji berdasarkan dalil-dalil syar'i dan penjelasan para ulama agar umat mendapatkan pemahaman yang benar. Dengan memakai hukum ini, diharapkan umat Islam dapat lebih menghargai ajaran agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih baik, di mana nilai-nilai kesederhanaan dan akhlak mulia menjadi landasan dalam berinteraksi satu sama lain. Dalil tentang hukum memakai emas bagi pria terdapat pada hadis riwayat Bukhari, yang artinya, pakaian sutra dan emas diharamkan bagi umatku yang laki-laki dan dihalalkan bagi yang perempuan. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari ini menunjukkan hukum yang jelas mengenai larangan mengenakan pakaian dari sutra dan emas bagi laki-laki dalam umat Islam. Dalam konteks syariat, larangan ini mencerminkan prinsip kesederhanaan dan menjaga identitas umat Islam. Pakaian sutra dan emas seringkali diasosiasikan dengan kemewahan dan kebanggaan diri yang dapat menimbulkan sifat sombong dan kesombongan. Dengan demikian, larangan ini bertujuan untuk menjaga akhlak dan karakter umat Islam agar tetap rendah hati, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang menyatakan bahwa kedua benda ini haram bagi laki-laki. Selain itu, hadis ini juga mengisyaratkan adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini. Perempuan diperbolehkan mengenakan sutra dan emas yang menunjukkan bahwa syariat memberikan keluasan bagi mereka dalam hal penampilan. Ini dapat dipahami sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap hak-hak perempuan untuk mempercantik diri selama tetap dalam batasan yang diperbolehkan oleh syariat. Hal ini juga sejalan dengan prinsip keadilan gender dalam Islam, di mana keduanya memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun tetap saling melengkapi. Dari sisi sosial, larangan ini juga menciptakan kesetaraan di antara umat Islam, di mana semua laki-laki terlepas dari status sosial dan ekonomi mereka diharapkan untuk tidak terjebak dalam gaya hidup yang berlebihan.
Prinsip ini mengingatkan kita untuk lebih fokus pada kualitas diri dan spiritualitas dibandingkan penampilan fisik yang bersifat sementara. Dengan demikian, hadis ini tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman untuk membangun masyarakat yang lebih baik, di mana kesederhanaan dan saling menghargai menjadi nilai-nilai utama. Namun, ada dalil yang bertentangan dengan hadis ini. Dalil yang sekilas tampak bertentangan dengan hukum haramnya pria memakai emas memang ada. Namun bila diteliti lebih dalam, dalil ini justru memperkuat bahwa larangan tersebut merupakan ketentuan final dalam syariat. Salah satu dalil yang sering dianggap bertentangan, namun sebenarnya mengalami nasakh atau penghapusan hukum sebelumnya. Hadis tentang Nabi Muhammad SAW pernah memakai cincin emas, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah memakai cincin emas, kemudian beliau membuangnya sambil bersabda, saya tidak akan memakainya lagi selama-lamanya. Maka orang-orang pun ikut membuang cincin yang mereka kenakan. Hadis ini menunjukkan bahwa pada awalnya Nabi Muhammad SAW memakai cincin emas yang dapat ditafsirkan sebagai kebolehan memakai emas untuk pria pada masa itu. Namun setelah itu beliau melepaskan cincin tersebut dan melarang pemakaiannya, menegaskan bahwa beliau tidak akan memakainya lagi selamanya. Ini menunjukkan bahwa hukum sebelumnya telah dinasakh atau telah dihapus. Nah, dalil ini tidak bisa dijadikan landasan untuk membolehkan pria memakai emas saat ini, karena sudah ada larangan tegas dari Nabi Muhammad SAW setelah peristiwa tersebut. Dalam usul fikih juga, ini dikenal sebagai nasikh dan mansukh, di mana hukum awal dibatalkan oleh hukum yang datang kemudian. Dalam memahami hukum syar'i dari larangan tersebut, para ulama mengacu pada beberapa kaidah. Yang pertama, asal dari perintah menunjukkan kewajiban. Kaidah ini menyatakan bahwa perintah dalam syariat pada dasarnya menunjukkan kewajiban, kecuali ada dalil lain yang memalingkannya dari makna tersebut. Dalam konteks larangan memakai emas bagi pria, terdapat hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai, di mana beliau melihat seorang laki-laki memakai cincin emas, lalu beliau melepasnya dan bersabda, seseorang dari kalian sengaja mengambil bara api dan meletakkannya di tangannya. Larangan ini menunjukkan pengharaman karena bentuknya yang tegas dan tidak diikuti dengan pengecualian. Maka menurut kaidah ini, larangan untuk memakai emas oleh pria bukanlah sekedar makruh tetapi haram, karena asal dari larangan dalam syariat adalah untuk menunjukkan keharaman. Nah, ada kaidah yang kedua. Asal dari larangan adalah menunjukkan keharaman. Kaidah ini menyatakan bahwa setiap larangan kemudian ada dalil yang kedua tentang kepentingan umum dalam syariat. Selain kaidah yang pertama, dalam usul fikih juga terdapat kaidah yang mempertimbangkan kemaslahatan umat. Larangan memakai emas bagi pria bukan hanya sekedar peraturan, tetapi juga bertujuan untuk menjaga nilai-nilai sosial seperti kesederhanaan dan mencegah kesombongan. Dengan menghindari emas yang seringkali diasosiasikan dengan kemewahan, umat Islam diharapkan dapat lebih fokus pada kualitas spiritual dan moral serta menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata. Kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya melihat pada aspek hukum, tetapi juga pada dampak sosial yang lebih luas bagi umat. Nah, analisis hukum memakai emas bagi pria dalam perspektif Islam merupakan
Kajian yang bersumber dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW diperkuat dengan pendekatan kaidah usul fikih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya, Rasulullah SAW dengan tegas melarang pria untuk mengenakan emas dan sutra, seraya bersabda, keduanya dihalalkan bagi wanita dari umatku dan diharamkan bagi laki-laki. Larangan ini mencerminkan ketegasan dan menjaga identitas dan karakteristik maskulinitas pria dalam syariat Islam, sehingga secara tekstual penggunaan emas oleh pria telah ditetapkan sebagai bentuk yang tidak benar. Dari sudut pandang usul fikih, larangan ini dianalisis melalui kaidah al-aslu fi an-nahi at-tahrim, yaitu asal suatu larangan menunjukkan keharaman. Dengan tidak adanya dalil lain yang memalingkan larangan ini ke arah makruh atau mubah, maka larangan tersebut tetap berada pada hukum asalnya, yaitu haram. Kaidah ini juga diperkuat dengan kenyataan bahwa Nabi Muhammad SAW secara langsung mencabut dan membuang cincin emas dari tangan seorang pria, serta memperingatkan bahwa serupa dengan bara api di tangan. Ini menunjukkan bentuk larangan yang serius dan bukan hanya sekedar anjuran etis atau larangan ringan. Selain pendekatan teks dan kaidah fikih, hikmah di balik larangan ini juga perlu dianalisis. Emas dan sutra dalam tradisi Arab klasik adalah simbol kemewahan, kelembutan, dan sering dikaitkan dengan karakteristik feminim. Islam menetapkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam cara berpakaian dan berhias sebagai bagian dari menjaga fitrah dan peran sosial masing-masing. Maka larangan ini juga bertujuan untuk menjaga nilai-nilai kesederhanaan, identitas gender, dan ketundukan terhadap aturan syariat. Bukan hanya sekedar masalah perhiasan semata. Hukum memakai emas bagi pria dalam Islam adalah haram berdasarkan dalil yang sahih dan kaidah usul fikih yang kokoh. Larangan ini bersifat tetap kecuali terdapat kebutuhan darurat, seperti penggunaannya dalam kedokteran. Misalnya, gigi palsu dari emas yang memang dibutuhkan dan tidak ada alternatif lain selain itu. Maka hukum ini juga berlaku secara umum bagi semua pria muslim tanpa memandang status sosial atau budaya, sebagai bentuk ketaatan terhadap ajaran Rasulullah SAW dan penjagaan terhadap etika serta identitas dalam Islam. Nah, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama itu, bagaimana jika ada cincin perkawinan terbuat dari emas dan dipakai di tangan laki-laki? Nah, dalam Islam mengharamkan emas untuk laki-laki tanpa pengecualian untuk pernikahan. Hadis-hadis yang melarang emas bersifat umum dan tidak memberikan kelonggaran untuk alasan tertentu, termasuk sebagai simbol ikatan pernikahan. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya tentang hadis larangan memakai emas bagi pria. Jadi, walaupun tujuannya untuk mulia, yaitu untuk pernikahan, caranya tidak boleh melanggar syariat, karena bisa saja menggunakan cincin kawin yang bukan dari emas. Cincin kawin dari emas tetap haram untuk dipakai oleh laki-laki, meskipun dalam konteks pernikahan. Sebagai gantinya, laki-laki dianjurkan memakai cincin dari logam lain yang halal, seperti perak gitu. Dan ada juga pertanyaan, mengapa Islam mengharamkan emas bagi laki-laki tetapi membolehkannya bagi perempuan, padahal Nabi tidak menjelaskan alasannya? Adakah bukti ilmiah seperti kaitannya dengan resiko Alzheimer pada pria
agar bentuk larangan ini bisa diterima oleh kalangan masyarakat jika alasannya bisa dicerna oleh akal. Nah, jadi meski larangan pria memakai emas dalam Islam bersifat ta'abud, murni karena perintah Allah, bukan karena logika, ulama dan ilmuwan juga mencoba menggali hikmah rasional dan ilmiah di baliknya. Karena beberapa penelitian sempat menyebut adanya korelasi antara logam berat termasuk emas dan gangguan neurologis, khususnya pada pria. Logam emas bisa meresap ke dalam tubuh, terutama melalui penggunaan jangka panjang seperti cincin, lalu berpotensi terakumulasi di jaringan organ. Beberapa laporan menyebutkan bahwa penggunaan logam berat seperti emas dapat mengganggu aktivitas enzim. Beberapa laporan menyebutkan bahwa penggunaan logam berat seperti emas dapat mengganggu aktivitas enzim yang berhubungan dengan kerusakan saraf dan risiko Alzheimer, terutama bila digunakan dalam waktu lama oleh pria. Karena perempuan memiliki hormon dan sistem metabolisme yang berbeda. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa tubuh perempuan lebih toleran terhadap logam mulia karena siklus biologis seperti menstruasi yang memungkinkan pengeluaran zat logam dari tubuh. Sedangkan laki-laki cenderung menyimpan lebih banyak logam berat sehingga penggunaan emas bisa berdampak lebih besar secara akumulatif. Nah, kemudian ada pertanyaan yang ketiga. Emas diduga memiliki kandungan atau senyawa yang digunakan untuk mengobati reumatoid arthritis dan sel kanker. Bahkan dalam dunia kedokteran gigi, penggunaan emas sebagai tambalan digunakan karena emas dipercaya memiliki daya tahan terhadap korosis. Nah, pertanyaannya, dalam situasi seperti ini, apakah Islam akan memperbolehkan penggunaan emas dalam tubuh atau tambalan gigi pada pria karena alasan kesehatan dan kebutuhan medis? Atau Islam akan tetap melarang penggunaan emas pada pria sekalipun bukan sebagai perhiasan, walaupun terdapat kaidah keadaan darurat memperbolehkan hal-hal yang dilarang? Nah, pertanyaan ini sangat penting dan menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap fikih, khususnya dalam mengaitkan kaidah fikih dengan perkembangan medis modern. Jawaban Islam terhadap pertanyaan ini tidak kaku tapi fleksibel dan kontekstual sesuai dengan prinsip syariat yang lebih besar. Nah, secara umum penggunaan emas oleh laki-laki adalah haram. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, diharamkan emas dan sutra bagi laki-laki umatku dan dihalalkan bagi perempuan. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai dan Ahmad dan Imam Ahmad. Nah, dalam situasi medis yang membutuhkan, hukum penggunaan emas bisa berubah menjadi mubah atau boleh, bahkan wajib, tetapi tergantung tingkat kebutuhannya. Ini sesuai dengan kaidah fikih. Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang. Juga kaidah kebutuhan bisa menepati kedudukan darurat baik umum maupun khusus. Maka jika penggunaan emas terbukti lebih aman, tahan lama atau satu-satunya solusi dalam pengobatan, misalnya tambalan gigi dari emas karena lebih kuat dan antikorosi, atau penggunaan senyawa emas dalam pengobatan reumatoid arthritis atau sel kanker, maka penggunaan emas dalam konteks ini dibolehkan bagi pria. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, dalam hadis
dalam hadis menunjukkan bahwa awalnya Nabi Muhammad SAW memakai cincin emas lalu melarangnya. Apa alasan Nabi mengubah ini dan apa yang bisa kita pelajari dari perubahan hukum tersebut? Nah, pertanyaan ini menyentuh aspek penting dalam sunnah tasyri'iyah atau sunnah penetapan hukum. Benar ada riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memakai cincin emas kemudian melarangnya bagi laki-laki. Ini adalah bentuk tadarruj atau bertahan dalam pensyariatan dan memiliki makna penting dalam dinamika hukum Islam. Nah, alasan Nabi mengubah hukum adalah bagian dari ijtihad Nabi sebagai utusan Allah yang dibimbing wahyu, termasuk dalam menetapkan hukum secara bertahap. Kemungkinan pada awalnya cincin emas belum dilarang secara eksplisit, namun setelah dilihat dampaknya, orang-orang mengikuti secara masif. Allah memberi petunjuk kepada Nabi untuk melarang karena mendorong kemewahan bagi pria berpotensi menimbulkan kesombongan atau ketimpangan sosial dan menyerupai gaya hidup wanita atau kaum lain. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari sini adalah Islam mengatur masyarakat secara bertahap, sejalan dengan kondisi sosial dan kesiapan umat, seperti halnya larangan khamar, riba, dan sekarang larangan emas untuk pria. Semuanya diturunkan secara bertahap dan kontekstual. Nabi sebagai uswah dan legislator, Nabi bukan hanya menyampaikan hukum, tapi menghidupkan dan memperagakannya. Ketika beliau meninggalkan cincin emas dan umat ikut, itu contoh pengaruh moral dan sosial dari teladan Nabi. Perubahan hukum ini menunjukkan bahwa Islam bukan agama kaku, tapi mampu merespon perkembangan masyarakat. Namun perubahan itu harus melalui otoritas syar'i atau wahyu atau ijtihad ulama, bukan sekadar perubahan selera. Nah, kesimpulannya, memakai emas bagi pria dalam Islam ditetapkan sebagai haram berdasarkan sejumlah hadis sahih yang diterima dari Nabi Muhammad SAW. Larangan ini menunjukkan perhatian syariat terhadap karakteristik dan identitas pria, di mana emas dan sutra dianggap sebagai simbol kemewahan yang dapat menimbulkan kesombongan. Dengan demikian, larangan ini bertujuan untuk menjaga akhlak dan prinsip kesederhanaan dalam kehidupan umat Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW secara tegas melarang pria mengenakan emas. Hal ini menegaskan bahwa larangan tersebut bukan sekedar anjuran, melainkan suatu ketentuan yang harus dipatuhi. Dalam konteks ini, hukum yang berlaku adalah haram, dan ini sejalan dengan kaidah usul fikih yang menyatakan bahwa asal dari larangan menunjukkan keharuman. Sementara itu, terdapat dalil-dalil yang tampak bertentangan dengan larangan ini, seperti hadis yang menyebutkan Nabi Muhammad pernah memakai cincin emas, namun setelah mengenakan cincin tersebut, beliau memutuskan untuk membuangnya dan melarang penggunaannya bagi pria. Tindakan ini menunjukkan bahwa hukum sebelumnya telah dinasakh dan larangan untuk memakai emas bagi pria menjadi ketentuan final dalam syariat. Dari perspektif sosial, larangan ini juga berfungsi untuk menciptakan kesetaraan di antara umat Islam dengan menghindari penggunaan emas semua pria. Dari perspektif sosial, larangan ini juga berfungsi untuk menciptakan kesetaraan di antara umat Islam dengan menghindari penggunaan emas semua pria terlepas dari status sosial dan ekonomi mereka. Diharapkan tidak terjebak dalam gaya hidup yang berlebihan. Hal ini mendorong umat Islam untuk lebih fokus pada kualitas dan spiritualitas dari penampilan
fisik yang bersifat sementara. Secara keseluruhan, pemahaman yang benar tentang hukum memakai emas bagi pria sangat penting untuk menjaga identitas dan nilai-nilai Islam. Dengan mengikuti ajaran ini, umat Islam dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik, di mana kesederhanaan dan akhlak mulia menjadi landasan dalam interaksi sehari-hari. Hukum ini bersifat umum dan berlaku bagi semua muslim sebagai bentuk ketaatan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Islam, pria muslim dilarang mengenakan perhiasan emas dalam bentuk apapun, seperti cincin, gelang, atau kalung. Larangan ini bersifat tegas dan berdasarkan hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa emas dihalalkan untuk wanita tetapi diharamkan bagi pria. Tujuan dari larangan ini adalah menjaga kesederhanaan, menghindari penyerupaan dengan wanita, serta menegaskan perbedaan identitas gender dalam berpenampilan. Rasulullah SAW bahkan mengungkapkan dalam hadis riwayat Muslim, bagi pria yang mengenakan cincin emas seakan-akan meletakkan bara api neraka di tangannya. Ini menunjukkan adanya ilat atau alasan hukum yang bersifat syar'i dan mengandung ancaman keras, bukan sekedar larangan etika atau sosial. Meskipun larangan ini bersifat umum, Islam tetap membuka ruang pengecualian dalam kondisi darurat medis apabila penggunaan emas diperlukan untuk tujuan pengobatan seperti pembuatan gigi palsu atau anggota tubuh buatan, dan tidak ditemukan alternatif lain yang sebanding fungsinya, maka penggunaannya diperbolehkan. Kaidah fikih ad-darurat tubi al-mahzurat menjadikan landasan utama dalam memberikan keringanan dalam kondisi tersebut. Namun, pengecualian ini berlaku sangat terbatas dan harus benar-benar memenuhi syarat kedaruratan medis yang tidak dapat dihindari. Untuk wanita muslim, penggunaan emas diperbolehkan tanpa batas usia atau status biologis, termasuk mereka yang telah menopause atau sudah tidak mengalami haid. Tidak ada dalil syar'i yang membatasi kebolehan ini, hanya untuk wanita yang masih dalam masa haid. Selain itu, dari sisi medis tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa penggunaan perhiasan emas dapat meningkatkan resiko Alzheimer. Resiko tersebut lebih berkaitan dengan faktor hormonal dan paparan logam berat lain seperti merkuri atau timbal, bukan emas. Oleh karena itu, penggunaan perhiasan emas oleh wanita tetap dianggap aman secara syar'i dan medis. Nah, secara keseluruhan, larangan memakai perhiasan emas bagi pria muslim merupakan bagian dari ajaran Islam yang menekankan nilai-nilai kesederhanaan, ketundukan pada syariat, serta pemisah peran gender yang jelas. Hadis yang menyebutkan bahwa memakai emas bagi pria diibaratkan dengan meletakkan bara api neraka di tangan, memberikan peringatan keras terhadap pelanggaran larangan ini. Dengan memenuhi hukum ini, seorang muslim menunjukkan ketaatan pada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga integritas nilai-nilai dalam Islam. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang hukum memakai emas bagi pria. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.